Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ferry Supriyadi dari HK20B. Izinkan saya menjelaskan tentang perbedaan antara negara kesatuan dengan negara federal dan untuk otonomi daerah lebih berfungsi di negara kesatuan atau negara federal. Yang pertama, saya akan menjelaskan dari sisi artikulasi dari masing-masing sistem. Yang pertama, negara kesatuan. Negara kesatuan adalah negara yang diorganisir di bawah satu pemerintahan pusat. Artinya kekuasaan apapun yang dimiliki berbagai distrik di dalam satu wilayah yang dikelola sebagai suatu keseluruhan oleh pemerintah pusat harus diselenggarakan berdasarkan diskresi dari pemerintah pusat. Dan kekuasaan pemerintah pusat adalah kekuasaan tertinggi tanpa ada pembatasan yang ditetapkan undang-undang yang memberikan kekuasaan khusus pada bagian dari negara kesatuan. Memiliki dua sifat penting, supremasi parlemen pusat dan tidak adanya badan berdaulat tambahan. Yang kedua, negara federal. Negara federal adalah negara dengan sejumlah negara sederajat yang bersatu untuk tujuan bersama. Dicey mengatakan negara federal adalah suatu alat politik yang dimaksudkan untuk merekonsiliasikan kekuasaan dan persatuan nasional dengan pemeliharaan hak-hak negara. Negara-negara yang bersepakat harus menyerahkan sebagian kedaulatannya ke pemerintah federal untuk mengatur dan mengurus kewenangan bersama. Pada cara yang pertama, ada dua cara pembagian kekuasaan antara negara federal dengan negara bagian. Terdapat dua cara, yaitu Undang-Undang Dasar merumuskan kekuasaan yang dimiliki federal dan menyerahkan sisanya kepada negara bagian, atau sebaliknya. Kekuasaan sisa tersebut dikenal dengan istilah reserve of power. Pada cara yang pertama, tujuannya adalah untuk mengawasi kekuasaan federal, mempertahankan independensi negara bagian dan bagian. Terdapat dua cara, yaitu Undang-Undang Dasar merumuskan kekuasaan yang dimiliki federal dan menyerahkan sisanya kepada negara bagian, atau sebaliknya. Kekuasaan sisa tersebut dikenal dengan istilah reserve of power. Pada cara yang pertama, tujuannya adalah untuk mengawasi kekuasaan federal, mempertahankan independensi negara bagian, dan untuk mempertahankan karakter masing-masing negara bagian. King menggunakan istilah federal desentralisme. Untuk cara yang pertama, di mana negara-negara bagian satu satuan teritorial memiliki kedaulatan dan kekuasaan yang lebih besar dibanding negara pusat atau federal. Dan salah satu contohnya adalah Amerika Serikat. Untuk yang ketiga adalah otonomi daerah. Otonomi daerah adalah wewenang untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan dengan prakarsa sendiri. Lebih lanjut, penyelenggaraan otonomi daerah merupakan padanan pemerintah daerah, yakni pemerintah dari, oleh, dan untuk masyarakat di wilayah nasional suatu negara melalui lembaga-lembaga pemerintah setempat yang secara formal terpisah dari pemerintah pusat. Ya, dari bahasan yang saya sampaikan barusan, maka saya menyimpulkan bahwa otonomi daerah itu akan lebih berlaku dan berkembang baik di negara federal, karena di negara kesatuan sentralisasi kebijakan atau kekuasaan itu ada di pemerintah pusat, sehingga sistem otonomi daerah di negara kesatuan itu tidak akan berjalan maksimal karena tetap
intervensi kekuasaan pusat, intervensi pemerintahan pusat itu masih tetap sangat menentukan, dan itu kontradiktif dengan artikulasi dari otonomi daerah itu sendiri. Sehingga otonomi daerah yang berjalan di sistem negara kesatuan itu tidak berjalan dengan baik atau tidak mewakili konstitusi yang ada di negara, di pemerintah daerah, di daerah-daerah negara dalam negara kesatuan. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.